Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabil qulubi wal hikam. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yasma'u du'aan malhuna. Wa qala al-imam al-asmu'i, inna akhwafa ma akhafu min talibil ilmi idza lam ya'rifin nahwa ay yadkhula fi qawlihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwi ka'in wa ya man huwa fi 'ilmi muhit wa ya man huwa fi 'azzi wa 'izzati latif wa ya man huwa fi lutfi syarif wa ya man huwa fi fa'li hamid wa ya man huwa fi lati qadim wa ya man huwa fi majdi munir. Allahumma inna bil ilm wa zina bil hilm wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sebelum kita memulai, sekedar muqaddimah, alangkah baiknya kita khususkan baca Al-Fatihah untuk guru kita dan orang tua kita, Ayahanda Ki Haji Sobari Ramli. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, beserta ibunda Umi Haji Hasanah beserta Ananda Kiki Zakiyatun Nufus wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para kiai, para asatiz, rekan-rekan alumni, para santri yang saya muliakan, bil khusus keluarga besar Al-Falahiyah, Adinda Haji Jadi Fajriansa beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberi kesabaran, diberi istiqomah, dan bisa menyampaikan amanat ayahanda. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pada saat ini perkenalan aja dulu ya, menjemaah di ngobrol bela. Hari nggak bahas tafsir era Kapaudi. Ibu nama Kapaudi yang membahas sih. Sarang berurang Allah, Bapak Kiai Haji Walib, semenjak saya di Al-Falahiyah di sini, beliau senantiasa mengajar Fathul Mu'in. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberi keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya dipinta, ya sebenarnya sekalipun nggak dipinta, memang selaku cepodi sama keluarga podinya, insyaallah semampu saya, sebisa saya, adi tutah maca kita mertetiasa podi, paling sambil ngopi aja lah kita, sambil ngopi babarengan orang. Mungkin
diminta untuk tafsir. Masya Allah, tafsir ini begitu berat, begitu dahsyat tafsir. Kita dari awal aja mungkin kena sieun, orang ke tengah-tengah masieun. Sebab tadi kata Imam Asma'i, yang paling aku takutkan adalah seorang pencari ilmu. Berarti kalau pencari ilmu imma sandri wa imma asatiz wa imma kiai wa imma abuya qalibil ilm umum. Idza lam ya'rifin nahwa, ketika dia membahas sesuatu, membahas tentang bahasa Arab atau apa saja, tapi dalam kondisi lam ya'rif an-nahwa, tidak mengerti ilmu tata bahasa. Kalau bahasa sekarangnya ilmu nahwu, ilmu bahasa dan sebagainya. Kalau di dalam bahasa Arab, nahwu beserta kawan-kawannya disebutnya lughatul arabiyyah. Dari orang biasa lughatul arabiyyah itu disebutnya bahasa Arab baik. Ilmu lughah. Ya mangga calih pegang. Min fen. Oh, ya. Ahlan wa sahlan. Jadi kalau tidak ngerti nahwu, kata Imam Asma'i, yang ditakut ayat pula fi qaulir rasul man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Kalau ada seorang santri, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ustaz, siapa saja, ketika dia mengungkapkan tentang agama tetapi tidak mengerti ilmu nahwu, kata Imam Asma'i, saya takut masuk ke dalam perkataan Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Itu sudah membohongi Rasul. Sekarang sudah banyak sekali dengar di nahwu komo balaghah, tapi berani mengesek ayat, berani. Itu kata Imam Asma'i, bukan kata saya. Akhafu ayadkhula fi qaulir rasul man kadzdzaba alayhi muta'ammidan. Singkatnya bisa asup ngabohongan Rasul. Jadi orang ngasih sieun bawa dia sieun ngabohongan Rasul. Satu. Yang kedua, yaqulu ar-rasul sallallahu fi hadisi, lamun ku jelema ayeuna hadis naon teh. Tapi keur pusing ngomong hadis didoibkeun bae. Silahkan lihat di syarah Mukhtasar, tapi Mukhtasar versi baru. Itu sebelumnya ada tentang keterangan sejarah Nabi menyisipkan perkataan Rasulullah, innallaha la yasma'u du'aan mal'una. Sesungguhnya Allah tidak mendengar doa seseorang yang malhun. Al-malhun diartikan oleh dua muhaddis. Yang pertama, al-malhun al-khata' fil i'rab. Bahasa kasarna teu nyaho. Yang kedua, ad-du'a bi ghairi haqq. Mentafsirkan makna al-malhun dalam hadis, ulama mentafsirkan dua tafsir. Yang pertama, al-khata' fil i'rab. Salah di dalam i'rab berarti singkatan teu bisa.
Jadi jelma anu ngadoa Allahumma ghfirli dzunubi segala macam, lamun teu bisa nahu, enggak bisa nahunya. Itu kalau melihat hadis Rasul tidak didengar. Innallaha la yasma'u du'aan malhum. Yang kedua masih mending ditafsirkan al-malhul ad-du'a bi ghairi haq. Ngadoakeun tapi bukan pada tempatnya. Tuh. Kemana orang ngadoakeun sahalah gitu. Mudah-mudahan celaka. Itu doa bi ghairi haq. Moal didengek kok. Makanya jangan takut didoakeun goreng kuah tuh ulah sieun. Tapi itu hadisnya innallaha la yasma'u du'an malhuna al-malhun fassara ba'dul muhaddisin ad-du'a bi ghairi haq. Siapa kalau kenapa kita kadang-kadang ngedoa enggak diterima? Doanya teh bener Cerita ya. Doanya teh bener. Jadi tidak lurus doanya. Ari doanya bener mah. Itu saya awali dengan ini, mudah-mudahan rekan-rekan kita tidak termasuk tadi hadis Rasul tadi. Kalau kita melihat sekarang, masya Allah, ini sekadar mukadimah saja ya. Kita masuk kepada tafsir. Saya ingat satu syair, inna mabadi kulli fadin asyraf al-hadd wal mawdu' thum asyraf. Guru kita mushafal apa ini Pak. Jadi kalau kita membahas setiap fan apa saja, itu ada 10 yang harus kita kuasai. Inna mabadi kulli fannin asyraf al-hadd wal mawdu' summa samrah dan seterusnya. Hingga di sini yang saya pegang tafsir Sawi, semua kitab kalau kita baca syarahnya pasti ada mabadi asyraf. Mabadi itu prinsip-prinsip yang 10. Kita mau mengkaji tafsir harus tahu prinsip yang 10. Di sini sebutkan, maka kalau nanti mungkin di episode berikutnya lah. Haddu ta'rif ma huwa at-tafsir. Karena kita mau bicara tafsir. Wa ma ma'na tafsir? Wa ma mawdu'ut tafsir? Kalau mawdu', kalau bahasa sekarang tema, apa tema tentang tafsir? Wa wadi'un, siapa pelopornya yang pertama kali menciptakan tafsir itu siapa? Kalau ilmu nahwu Abul Aswad Ad-Duwali. Jadi kalau kita membahas ilmu nahwu umpamanya, kita harus tahu wadi'ul munasib. Ma huwa ilmu nahwu wa ma mawdu' ilmu nahwi. Pokoknya semuanya ada 10. Istimdad itu pengambilan. Ismuhu, namanya. Hukmuhu, hukum mempelajari tafsir. Hukum mempelajari tafsir fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah, kama arafna fardhu kifayah, idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil baqi. Dan dihiji lembur ohun paham tafsir dosa kabeh berarti Pak. Udah ya. Saya segitunya. Gitu. Maka dalam dihiji lembur aya kiai kudu nuhun urang. Termasuk ilmu nahwu. Ilmu nahwu hukumnya fardu kifayah. Kalau di kampung kita satu orang pun tidak ada yang ngerti ilmu nahwu, dosa kabeh. Tapi lamun aya hiji anu ngerti ilmu nahwu, katutup pemain kabeh. Mangga kudu syukur ka kiai. Pak Udi kudu digotam. Udi masya Allah. Allah barek nyin. Kudu syukur. Ya kita kadang-kadang kiai asatiz yang kamarah malah tidak diperhatikan. Itu. Ya. Kadang-kadang kiai Udi lucu ya Pak. Bahaya ya. Kadang-kadang yang seri. Di zaman ayeuna zakat ke guru kan dulu kita zakat ke guru ya, kalau zakat fitrah itu dipermasalahkan. Lancina zakat ke guru segala macam tidak mustahil itu.
Ya tinggal lihat aja asnaf al-thamaniyah kan. Tapi kalau kita pikir secara guru, kiai, ustadz itu banyak dan yang mengangkat kita dari dunia ke akhirat. Mestinya diperhatikannya bukan setiap tahun, setiap bulan digaji pula. Ya mas setiap tahun baiknya meja zakat fitrah terbagi diperhitungkan. Aneh kalau sekarang. Gitu. Harus gimana caranya? Atau mau ngasih guru ngasih, orang miskin atau lain lagi itu. Ulah koret-koret ke jelema mah. Kan begitu. Jadi kadang-kadang picik berpikir. Harus kita perhatikan karena dia yang bisa menghalangi dosa. Jadi kita fardu kifayah ya. Nisbatnya, faedahnya dan ghoyahnya, tujuannya itu dinamakan semua mabadi asyur. Fi kulli fannin minal ulum, ilmu apa saja ketika kita mau memulai selayaknya lil bahis ay ya'rifa mabadi al-asl, harus mengetahui mabadi yang asal. Sebagaimana bisa dengan ternyambung, jadi tahu siapa pencetusnya, apa definisinya, dari mana pengambilannya, apa tujuannya, apa faedahnya. Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu semua. Nah, itu syairnya inna mabadi kulli fannin asyraf al-hadd wal mawdu' thumma as-samra. Ya terusin. Wa fadluhu aywa dan seterusnya. Tuh. Santai dari hafalkan Bu Abdi. Sampai hafal itu besok kamu ketika membahas apa saja ini mabadi asro jadi tinggal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi mau macam mukadimah mungkin nanti bisa selanjutnya kita bahas tentang sedikit aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikhtalafa al-ulama fi kalimat al-isti'azah. Ada 3 kan bentuk isti'azah. Ada 3. Yang pertama inda asy-Syafi'i wa inda al-Maliki wa inda Abi Hanifah. Dan ini yang masyhur kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari mana dalilnya? Dari Al-Quran. Faidha qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi lamun kurang diteliti para jamaah sampai muqaddimah taklim saja. Alhamdulillahilladzi faddala bani anak. Eta muqaddimah itu ditafsirnya, di taklim tafsirnya akhdan min qaulihi ta'ala wa faddalnahum mimman khalaqna tafdila. Rapihnya ulama kita. Ini muqaddimah baik. Ini kata-kata fadholah itu ngambil dari Al-Quran. Itu rapihnya ulama kita. Yang kedua anda Al-Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad auzunya Ahmad bin Hanbal ya. Tadi Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Imam Malik sepakat 3 auzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya masyhur pakai sama kita. Yang kedua pendapat Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad auzunya auzubillah hissamil alim minasyaitonir rajim. Dari mana dalilnya? Jami'an lil ayah yang tadi itu fa iza qara'tul fasih. Yang kedua ada ayat lagi apa ayatnya? Apa gimana? Fasta'id billah innahu huwas. Eta dihiekeun ku Imam Ahmad bin Hanbal, dihiekeun ayat Al-Qur'an yang ini sama yang ini dijadikan satu statement, satu keputusan bahwasanya auzu kalimatnya a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Nah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kalau kita sekedar belajar sejarah ya, Imam Syafi'i di antara kelebihan Imam Syafi'i yaqumu binafsi.
Imam Syafi'i berdiri dengan sendiri. Imam Abi Hanifah berdirinya masyhurnya ditopang oleh raja. Ditopang oleh raja, didukung oleh raja. Imam Malik berdiri di Madinah, masih ada wibawa Rasul, ditopang oleh kewibawaan Rasul. Seperti di Madinah Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal berdirinya, masyhurnya ditopang oleh materi. Jadi setiap ainu ngaji diberi berkat gitu. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i wala hadza wala hunaka, tidak ditopang oleh kerajaan, tidak ditopang oleh orang tua, tidak ditopang oleh hadza, di antara kelebihan Imam Syafi'i binafsi. Akan ada di sini kiai yang besar. Eta ku barakah Allah. Di kalau di Pandeglang Ki Muhtadi. Ya. Bi barokati Abi demikian. Ya. Kalau di Tangerang Ki Uci bi barokati Abi. Imam Syafi'i sendiri tidak bi barokati hada wal hada. Ini diantara keistimewaan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i para jemaah hidupnya banyak sakit, kena banyak didengki orang. Saking cerdasnya, makanya ada bahasa likulli dzi ni'matin hasid. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang dengki. Ya, haji pokoknya banyak duit segala macam. Itu pasti ada yang nikmat. Jadi jangan aneh kalau kita punya satu nikmat, kalau ada yang benci, likulli dzi nikmat. Dan Imam Syafi'i, lihat di kitab ini silakan. Imam Syafi'i Ar-Rami, ahli panah. Kalau sekarang bukan ahli panah lagi, apa namanya? Sniffer. Imam Syafi'i itu sniffer. Sehingga Imam Syafi'i kalau 10 mana enggak ada yang gagal satu. Cuma digagalin satu. Karena takut pada iri. Itu. Takut pada iri. Di saking cerdasnya Imam Syafi'i, pinternya Imam Syafi'i, banyak yang menyakiti. Makanya kalau kita banyak yang benci, banyak yang menyakiti, berarti pinter itu. Berarti punya nikmat, alhamdulillah. Ulah kesel. Setiap yang punya nikmat, eta pasti loh. Ini Mas Syafi'i umurnya nggak banyak, cuma 5 saja. Paling pendek, tapi masya Allah karyanya begitu. Yang terakhir pendapat siapa? Yang terakhir Imam Auza'i sama Imam Tsauri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas sami'ul. Itu Imam Auza'i, Imam Tsauri. Hada huwa mas'alah a'udzu. Ya kadang-kadang kan di Qur'an suka a'udzubillahi minasyaitonir. Kita harus tahu dari mana. Seperti masalah basmalah, umpamanya satu ya basmalah juga kan ikhtilaf. Basmalah ikhtilaf. Supaya kalau siapa Imam Syafi'i sama jama'atun minas sahabah wa jama'atun minal ulama annal basmalata ayatun minal fatihah. Basmalah itu bagian dari al-fatihah, sehingga wajib. Wa min kulli surah, bukan hanya al-fatihah, wa min kulli surah. Jadi orang kalau kita pakai pendapat Imam Syafi'i, baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, kudu baca bismillah. Li'annal bas'alah ayatun min suratul Ikhlas. Hadza 'inda mazhabi al-Imam Syafi'i. Ya bukan bagian dari Al-Fatihah saja. Makanya orang-orang dulu, karena kita mazhab Syafi'i, coba diperhatiin, setiap baca surat apa saja pasti pakai ternyata kalau orang ngawas. Saya belum mencek Imam Syafi'i terasa suratnya kurang.
kurang satu ayat. Ini di sini ada di tafsir ini. Yang kedua pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, siapa lagi? Imam Auza'i, annal basmata laisa ayatan minal Fatihah. Bismillah bukan bagian dari, sehingga Imam Malik mengatakan wa yukrahu ibtitahus shalah bil basmalah. Makruh bahkan Imam Malik menyebut basmalah ketika sholat. Alhamdulillahirabbil. Nah, kalau kita lihat di Mekah pakai alhamdulillah karena mayoritas Mekah itu mazhabnya Maliki, sehingga tidak pakai basmalah. Jadi kita supaya paham benar, itu masuk kayak di dalam hati sebab make bismillah, make basmalah cuma dirahasiakan, di laun encir katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala begitu. Jadi orang kudu paham. Ari masa ayat hukum entos. Sebagian make bismillah, sebagian ayatun minal Fatihah, sebagian laisat ayatan minal Fatihah. Itu yang suka dibacanya di pelanin, terus baca alhamdulillah, hadza lil qaidah al khuruj minal khilaf mustahab. Ke kaidah dari al khuruj minal khilaf mustahab, supaya diakui sama Imam Syafi'i, supaya diakui sama mazhab Hanafi, sehingga dibaca bismillah tapi entek-entek. Gitu. Jadi ulah asal ngomong siru gitu. Kita apa tuh? Oh, al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi ketika ada persisihan itu bagusnya kita tidak pro ke sana, tidak pro ke sini. Adanya di tengah. Hada al-khilaf alladhi 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamari abdi bulan puasa ngaos fulasat, masya Allah, indahnya Rasulullah mengajarkan diskusi terhadap sahabatnya. Kan perang Badar itu para jemaah, perang Badar itu kita punya menang itu 140 kemenangannya, yang 70 modar itu tentara kafir, yang 70 jadi tawanan. Setelah perang Badar Rasulullah istasyara. Ini indahnya Rasulullah. Istasyar itu artinya minta pendapat. Kalau kita lihat Rasul jeung sahabat pinteran sahabat. Itu jauh kemana-mana. Sahabat itu muridnya Rasul. Tapi Rasul istasyar minta pendapat. Ya, karena kadang-kadang orang masuk. Kita kadang-kadang lebih mentang-mentang buyai, mentang-mentang abu yang kafir sih, terbener sih, neraka sih. Hada laisa kama 'allamana Rasulullah. Bukan ajaran dari Rasul begitu hati-hati. Rasul minta pendapat sama sahabat. Bahasa kitanya, coba ini gimana? Harus dibagaimanakan tawanan yang 70. Sina Umar yang ngajung dulu. Bahasa kitanya, bunuh aja semuanya. Kata semua, bunuh aja semuanya. Itu. Beres Sina Umar pendapat, Sina Abu Bakar. Abu Bakar lain lagi, jangan dibunuh, biarkan saja, didenda aja. Sama kita 70. Rasulullah mengambil pendapat Abu Bakar, tidak mengambil pendapat. Cuma cantiknya Rasulullah ngambil pendapat Abu Bakar, muji Sayyidina Umar supaya ente kasih ngumpul. Ulama kan pendapat siapa tolong. Sok itu kita mau nyalakan. Bahkan maaf, sekarang kan lagi viral, pakai sorban saduana tapi saling ngafirkan. Ada nggak yang begitu? Ini ajaran Islam. Bingung kami kadang-kadang. Apa kata Rasulullah? Sebelum Rasulullah membenarkan pendapat Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah, pendapat Anda Umar seperti pendapat siapa? Nah, Nabi Nuh.
Apa? Ada dalam Al-Qur'annya apa? Ewa Robbi la tazar. Singkatnya kata Allah, Nabi Nuh ngomong, Robbi Allah jangan disisakan di muka bumi ini orang kafir. Makanya alhamdulillah banyak corona orang kafir. Makanya kalau saya lihat corona ini wallahu alam, ini corona wallahu alam kayaknya memang untuk orang-orang non-Islam. Negara-negara Islam kena coronanya keimbas saja kecepretan doang. Untuk sampai orang mayat bergeletakan nggak ada normal. Kata dokter mana baik. Mau di Amerika mau di Italia mau sampai dibuang-buang mayat. Sampai angkat tangan di kantor kami kita Indonesia nggak ada. Sigana. Ya kalau jeung maneh tak. Itu saya ingat ayat Allah, falaula daf'ullahi nasa ba'dhum li ba'din lafasadil ard. Kalau tidak ditahan sama Allah, itu bisa baik. Gitu. Cuma anehnya orang Indonesia, ya kan? Cuma sedikit yang kena. Padahal paling susah disuruh physical distancing paling susah. Waktu tahlil mah tetap aja dempet. Gitu. Pakai masker paksa. Padahal mengelap. Saya mengadakan kolaborasi. Saya masih punya guru di Mesir, kebetulan beliau ad-doktor al-ustaz fil fiqh, dia profesor dalam ilmu fiqh, tapi dia juga dokter, artinya dia menguasai ilmu kedokteran, seorang dokter. Kata dia, kalau bisa jangan pakai alat-alat yang berbau alkohol. Seperti apa tuh sanitizer, segala macam. Awas, itu produk mereka memang sengaja. Cukup kucai aja. Sebab kata dia, air itu membunuh bakteri jahat, tidak membunuh bakteri baik. Itu air. Nah ini yang ngomong ahli fikih juga, ahli kedokteran juga. Kalau cuma ahli kedokteran, hati-hati yang percaya. Tapi sekarang ini ngomong. Kata dia cukup dengan air, karena air membunuh bakteri jahat, tidak membunuh bakteri baik. Bakteri baik yang ada di kita ini tentara Allah untuk menjaga bakteri jahat. Pakai alkohol sedikit itu membunuh bakteri baik dan jahat. Enggak punya pertahanan kita. Semakin banyak pakai itu, semakin cepat kena corona. Ini bukan kata saya, bukan. Iya ahli ini. Saya kolaborasi. Itu a'udzu Pak Jamaah ya, mungkin kita sudah mendengar apanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu syaitan. Ya. Syaitan itu ada dua aslinya. Ada yang mengatakan min syatana. Ada yang mengatakan min syatana. Kalau min syatana munsharif. Dari tanwin. Tapi kalau bin syaitan ghair munsharif. Syaitan. Kalimat syaitan. Syaitan makna syaitan bisa dua. Bisa yutlaqu ala kulli aduwillah. Digunakan kepada setiap musuh Allah, itu syarat. Yutlaqu ala kulli aduwillah. Di situ disebut iblis. Itu setiap musuh Allah aja apa namanya? Syaitan. Yang pertama. Yang kedua, wa yutlaqu ala kulli nafsin atiyatin tanu anu keras. Atiyah yang membangkang. Khabisatin yang jelek, kharijatin an siratil mustaqim minal insi wal jinni wal hayawanat. Lebih umum.
Setan itu siapa? Yang keras, yang kotor jiwanya, yang keluar dari siratil mustaqim. Siratul mustaqim itu agama. Seperti surat Al-Fatihah kan. Cuma kalau jembatan sirat itu bulan karangan suka lepasan boleh. Nyebut jembatan siratul mustaqim. Mentang-mentang siratul mustaqim lurus. Mentang-mentang di Al-Fatihah siratul mustaqim. Ya kan, ini kadang-kadang penyebutan juga harus jembatan sirat. Saya juga ulah siratul mustaqim, agama tahu. Siratul mustaqim maknanya ad-dinul qawim kan, agama Islam. Nanti kita bahas. Udah coba sirat. Nah, berarti kalau kita lihat ke situ, manusia bisa sebut syaitan. Jin apalagi? Termasuk binatang bisa disebut syaitan. Ayan itu binatang negara. Ayan itu atiatin berarti khabisatin syaitan. Makanya sunnah itu seperti orang itu syaitan. Ya syaitan itu yutlaqu 'alal insi wal jinni wal hayawan. Yang membangkang aja syaitan. Pemajikan orang membangkang ke orang berarti pemajikan syaitan. Diheesan berarti ngeheesan syaitan. Kan tadi hati-hatin. Hati-hatin. Kharijatin, khabisatin, kotor. Hada huwa syaitan. Dan syaitan ini kumaha sih? Jadi supaya ya Rasulullah berkata kepada Abi Dzar, ya Abi Dzar ta'awwaz min syayatinal insi wal jin. Wahai Abu Dzar, berlindunglah kamu dari setan manusia dan setan jin. Abu Dzar bertanya, awali asyaitan, apakah di aku ada setannya? Ya penting udah nggak bahas setannya. Apakah aku ada setannya? Apa kata Rasulullah? Apa? Likulli wahidin minal insan lahu, setiap manusia ada setan. Mana dalilnya? Rasulullah pernah ngomong sama si Siti Aisyah, ya Aisyah, aja'atki syaitan. Aisyah, ente datang sama setan ente enggak? Rasulullah kata Siti Aisyah, emang di ana ada setannya? Emang di ana ada? Kata Rasulullah tadi, setiap manusia ada setannya. Nah ini yang menarik. Apakah engkau juga ada setannya Rasulullah? Wa anta, kata Siti Aisyah, hari anjing kumar. Setan ente. Kan tadi setiap manusia ada setannya. Apa kata Rasulullah? Wa ana, termasuk saya ada setannya. Cuma kesananya illa annani a'aniyallahu alaihi ta'aslam fala ya'muru illa bihi. Cuma bedanya setan yang ada di aku dikasih pertolongan oleh Allah sehingga eta setan anu aya di abdi jeung Rasul anu yang ada aslama Islam. Fala ya'muru illa bil khair, itu setan yang di Rasul tidak nyuruh kecuali kepada kebaikan. Itu beda saja. Beda ya. Lamun di Nasriyat disebutkan juga setan yang nempel di para nabi, di para wali, setan abyad namanya. Setan abyad namanya. Cuma kalau yang di nabi fa'ulimu minhu ibaratnya. Nabi dikasih tahu bahwa itu setan, enggak akan kena. Tapi kalau wali pamujahiduna lahu, masih berusaha, masih melawan ke setan, ke wali ya. Kalau nabi pamulimun sudah selamat lah. Tadi itu Pak Aslama fala ya'muru illa bil khair kan. Tapi kalau wali pamujahiduna lahu, masih harus ngelawan. Itu tingkatan siapa? Apalagi siapa? In sallamahullahu salima wa in ghawa. Kalau diselamatkan oleh Allah itu si wali selamat, kalau disesatkan sesat. Jadi jangan aneh sekalipun pangkat wali bisa sesat.
Sanajan setan putih kan ya. Hah? Ini setan putih kan bisa banget. Ya. Jadi kadang makanya para jemaah ini sekarang jangankan tingkat kiai, tingkat abu yang kurang mah terlalu gede-gede. Tingkat wali masih bisa sesat sama setan. Masih bisa sesat. Si Abdul Qadir Jilani ceritanya, si Abdul Qadir Jilani ya, ketika setelah zikir datang setan nurun min nurillah berupa cahaya ya. Kata setan, ana rabbuk, saya Tuhan. Udah kamu sampai di sini zikirnya. Mau minta apa ente? Ke Abdul Qadir. Mau minta apa ente? Jangankan yang halal, yang haram aku kasih. Bahasa ini lihat di manakib itu. Qad abahtukal muharramat. Kata iblis yang mengaku apa? Yang mengaku Allah. Qad abahtukal muharramat. Aku bolehkan kau yang haram. Ulah nu halal, nu haram boleh. Setelah zikir, apa jawaban Syaikhul Qadir setelah pulang alhamdulillah. Apa jawaban Syaikhul Qadir? Ikhsa ya la'in. Ya, kalau bahasa Tangerangnya mabul si setan. Kaget iblis, bisa tahu. Dari mana iblis tahu? Syaikhul Qadir tahu. Nyuruh yang jelek. Qad abahtukal muharramat. Itu. Ada yang nanya sama saya, itu gimana? Saya kata ada wali mazhub ya, yang begini segala macam maksiat dibela. Cek abdi, kita harus paham wali mazhub ada dua, ada mazhub salik, ada salikul mazhub. Ada salik al-mazhub, ada mazhub as-salik. Ada dua. Mazhub itu tertutup, udah kegila Allah. Tapi ada dua. Ada yang patut jadi contoh, ada yang enggak jadi contoh. Mazhub as-salik, ada salikul mazhub. Yang bagus mazhub as-salik. Mazhub salik itu yang natural. Nah, saya membiak, wali itu natural Pak Jemaah, lain usahakan ku zikir lain. Natural. Bis syariah wa bit tariqah summa bil haqiqah. Jadi datangnya hakikat tariqah itu. Karena dia sudah banyak perintah Allah dilaksanakan, timbul sendiri hanya. Kalau saya nah apa wali yang mazhub salih? Sesuai dengan syariat keilmuannya, sesuai dengan pengamalannya, setelah itu baru dia diberikan mazhub. Kalau yang salik al-mazhub, ilmu kewalian dulu di dalam, maka negara relo. Kadang-kadang mau apa itu? Tanya kok di mana? Balik deh ke setan. Jadi tadi ya, jadi ada jadi Rasul juga ada apanya? Setannya bahwa illa a'aniyallahu alaihi paslama. Kalau bahasa kitanya, maka mancing Islam ya setan, maka pasrah, nggak butik di Rasulullah. Tanya, fala ya'muru illa bikhair. Selain Rasul masih kena. Makanya mudah-mudahan kita selamat dari ujub, selamat dari kiber, selamat dari sombong saya. Dan kalau sudah begitu ada setan. Nah tadi nyambung ke Syaikhul Qadir. Apa kata iblis? Masya Allah, ente bisa tahu anak setan. Lulus Syaikhul Qadir. Apa kata iblis? Sebelum ente berapa puluh wali sudah aku sesatkan dengan bahasa ini. Jadi itu kata setan nggak percaya tanya aja sama setan. Dengan ente malulus, ente teka tipu. Tapi sebelum ente ada ngaku bahasa itu apa namanya? Kena. Makanya hati-hati. Ya.
hati-hati, kita harus banyak istighfar. Itu masalah syaitan. Nah, kalimat auzu para jamaah kita sering ngaji auzubillahi minasyaitonirrajim, ada bisa dibaca. Ini dari segi bacaan aja, cuma jangan diamalkan dalam bacaan resmi, jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan gitu. Ar-rajim jadi sifat daripada Allah, daripada syaitan. Ar-rajim dari sifat jadi. Itu dalam, kalau kita bicara ilmu nahwu sama dengan ar-rahim juga sama. Ar-rajim bisa dibaca ar-rajim, bisa dibaca ar-rajim. Di dalam ilmu disebut al-qat'u. Ma huwa al-qat'u? Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam kaidahnya, idza kana al-mawsuf ma'luman biduni sifah yajuzul qat'u. Apabila mausuf, syaitan berarti kan mausuf, Allah mausuf, maklum tanpa sifat, artinya sekalipun tanpa sifat dia bisa sendiri bismillah cukup, sekalipun nggak pakai apa ar-rahman, a'udzubillahi minasyaiton cukup, sekalipun nggak pakai. Kalau ada sifat bisa maklum kalau ada mausuf bisa maklum tanpa apa sifat, maka boleh al-qat'. Ma huwa al-qat'u? Al-qat'u mukhalafatu sifah lil mausuf fil i'rab. Sifat tidak sama i'rabannya dengan siapa? Mausuf. Jadi bikin sendiri. A'udzubillahi minasyaiton ar-rajim. Ai huwa ar-rajim. Nyin sarangan qat enggak? Ya qat itu mukhalafatu sifah lil mausuf fil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ai azumur rajim. Tergantung kalau dia nasab berarti termasuk ar-rahman ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmana. Kalau nak berarti kalau ke Allahumma amdahu. Kalau baca apa? Ar-Rahman. Ya. Ini sekedar bacaan aja. Ya boleh kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah juga sama. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat bismillah para jemaah ini kita sering kita jalabor, makanya ini ngobrol di resepan. Kita dulu ingat kalimat bismillahirrahmanirrahim didahului ya kan, harap jet bismi majul sujum majul taluk maring bil pahil kang den buang takdire ab tadi kan gitu, atau maring isim kang den buang takdire ib didai kan gitu. Nah, kita kaji sekarang ternyata al-basriyun yuqaddiruna al-mahzuf al-isma. Ulama Basra mentakdirkan mahzuf di dalam kalimat bismillah atau isim. Ya berarti bismillahi ibtidai jadi isim. Tetapi al-Kufi ulama Kufa yuqaddiruna al-mahzuf al-fi'la. Mentakdirkan yang dibuang itu fi'il. Bismillahi aqra. Bismillahi aqra. Jadi orang mula terpaku aja mah. Kalau bismillahi tadi udah tadi. Lamun areng dahar mau makan bismillahi akul. Mau jalan bismillahi azhab. Mau ngomong bismillahi atakallamu. Mau minum bismillahi ashrab. Jadi jangan terpaku. Ya. Sekarang mana yang arjah? Apakah pendapat Basra? Apakah pendapat Kufa? Pendapat Kufa yang arjah. Al-arjah mazhabul Kufi. Limadha? Lianna taqdimal ismi alal fi'li yufidul ikhtisas. Karena kalau isim didahulukan dari fi'il itu ada nuansa pengkhususan. Ketika kita bismillahi abtadi hanya ada mananya.
hanya kepada Allah aku memulai surga. Itu yang dimaksud apa namanya, takdirnya diulang-ulang satu betul. Jadi ayat apa yang penting nanti kita bisa jabarkan ke apa saja lah. Jadi ulah terpaku lah tadi udah ya, nanti dikembangkan. Mau minum, mau jalan, mau apa saja, bismillah, bismillah. Kalau mau nulis bismillah, kalau mau ngaji bismillah, ata'allam. Dan kita pakai pendapat Kufah. Aksarul ulama banyak menggunakan pendapat Kufah. Hijri para jemaah tentang masih ar-rajim. Ini ar-rajim juga sama. Ar-rajim kita sudah mengkaji bahwasanya wazan fa'il, rajim, fa'il itu bisa bermakna dua. Ya kan? Dalam ilmu bisa bermakna ismil fa'il, bisa bermakna ismil maf'ul. Fa'il bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Kalau kita terapkan ke ar-rajim, ar-rajim berarti bisa bermakna ar-rajim, yang merajam. Bisa bermakna al-marjum, yang sering kita pakai, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berarti kita menggunakan makna al-marjum. Bolehkah kita menggunakan aku berlindung kepada Allah dari setan yang mengutuk? Boleh enggak? Boleh. Bimana rojim, mengutuk itu maksudnya rojama biriwayatihi wa idlalihi. Bukan mengutuk, artinya menggoda kita dengan menyesatkan. Ya, mengutuk itu maksudnya menggoda kita dengan menyesatkan. Saya pernah coba sekali-kali aku berlindung kepada Allah dari setan yang mengutuk. Protes nggak kira-kira? Lamun protes tidak ngaji dia. Silahkan cari di tafsir saya juga ada, di berbagai tafsir silahkan cari ya. Hada huwa makna ar-rajim. Udah belum ya? Biar banyak ya? Udah kan segitu? Udah hampir jam 11 nih. Udah. Nanti kita sama nih alhamdulillah. Jadi setting buat jemaah ini karena baca alhamdulillah kan mulai nih. Panjang lagi nanti. Banyak lagi. Itu satu lagi Pak Jamaah, saya ingat kita kadang-kadang kurang ketelitian kita, seperti ada kan banyak bilang kan, ada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini ngebahas ini repot kita. Jadi kalau kita ngebahas tadi itu kata Imam Asmi, kalau membahas bahasa Arab tidak menggunakan ilmu nahwu bisa bahaya. Ketika kita innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sudah mengkaji sama santri. Kalau enggak pakai ilmu balaghah mual penak. Yakhsyallah min ibadil ulama itu masuk dalam kategori ilmu ma'ani. Masuknya bab qasr. Namanya qasr mausuf kepada sifat. Khasyah itu mausuf. Sifat. Yakhsyallah. Yakhsya itu takut kan? Takut sifat. Ulama mausuf. Jadi berarti itu dalam ilmu mana qasr sifat kepada mausuf. Isi qasr sifat kepada mausuf dua. Nanti ada qasr mausuf kepada sifat. Qasr sifat al mausuf ablahu min qasr mausuf ala sifat. Sebab kenapa begini? Sebanyak kesadaran kan saya ini. Qasr sifat qasr mausuf kepada sifat isinya yakhsah mausuf, ulama sifat isinya hanya pertama istighraqus sifat lil mausuf. Tidak ada yang memiliki sifat itu kecuali mausuf. La ilaha illallah itu juga sama qasr sifat. Enggak ada yang mempunyai sifat ketuhanan kecuali Allah. Satu. Jadi yang takut kepada Allah hanya ulama. Kemarin ku ustaz saya kadang-kadang sampai ke binatang-binatang bin ulama. Susah kalau itu.
Enggak ada yang takut kepada Allah kecuali Allah. Enggak ada yang mempunyai sifat ketuhanan kecuali la ilaha illallah, sama. Bentuk kosong sifat kepada musuh. Yang kedua isinya, si musuh bisa tersifati dengan sifat yang lain. Si musuh, ulama yang tadi itu bisa dia sebagai petani, bisa dia sebagai pedagang, bisa dia sebagai apa saja. Itu isi Allah. Selain sifat ketuhanan, tersifat dengan sifat maha kuasa, dengan sifat-sifatnya. Ada huwa qasul. Ngapain kiai aktif-aktif di politik segala macam? Kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kiai manggus bediuk dia. Hada la ya'rif qasul sifat lil mawsuf. Kalau qasul mawsuf ala sifat lebih rendah. Mual saya nggak sebut ya. Nah para jemaah, sekedar ngobrol aja. Jadi saya cukup sekian. Apabila ada kehilafan, kesalahan, saya mohon maaf. Jadi sudah auzubillah ya, tinggal selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.